Hai, bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hatinya damai, tenang dan bahagia. Amin, amin ya. Kali ini kita masuk ke dalam judul. Di sini judulnya adalah alasan dibalik sikapnya. Di sini ada 3 deck ya, bukan pilih kartu ya, tapi saya akan menarik dari masing-masing deck ini. Kalau ini kita baca ya sama-sama untuk mengetahui sosoknya ya, sosoknya atau mungkin kisahnya, atau mungkin juga sikapnya kepadamu ya, sikap dia kepadamu ya. Kemudian di sini kita mau cari tahu alasan dia bersikap seperti ini ya. Alasannya apa? Mungkin seseorang ini tidak menyampaikan secara langsung sehingga kalian bertanya-tanya ya, ada apa sih sebenarnya? Sementara orang di sini itu tidak mengungkapkan secara lisan ya, cuman menunjukkan lewat sikap ya. Kemudian di sini adalah saran, pesan alam semesta, atau mungkin bisa kalian ambil sebagai pencerahan untuk menghadapi orang ini, menghadapi situasi seperti ini ya. Oke, kita mulai dari deck yang pertama. Oke, kita masuk ke dalam deck yang pertama ya. Kita lihat, aduh duduk saya nggak enak, kursinya pindah-pindah. Oke, kita lihat dari deck pertama ini ya, bagaimana kisahnya, ceritanya, kemudian sosoknya mungkin bisa muncul di sini, atau mungkin alasan sikap dia kepadamu, perlakuan dia kepada kalian ya. Kita lihat, fokuskan kepada seseorang yang kalian ingin tahu energinya ya. Sekali lagi ini adalah pembacaan general, tidak selalu bisa resonate untuk semuanya. Kalau ingin pembacaan secara personal, permasalahan kalian sendiri, bisa chat nomor WA saya untuk mendaftar, semuanya berbayar. Dan nomor WA saya ada di deskripsi video saya di YouTube. Oke. Di sini ada main meal ya. Di sini ini bisa kalian ya. Sekali lagi, energi tarot bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini bisa energi kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ya. Ada seseorang yang energinya itu maskulin ya. Ini tokoh utama sebenarnya, main male ya. Mungkin kalian memfokuskan seseorang laki-laki ya, ini dia ya. Kalau kalian kalian itu laki-laki ya, ini kalian ya. Lebih banyak gitu. Sebenarnya kalau di tarot itu nggak ada gender ya. Tapi lebih kepada energi ya. Energi maskulin itu energi-energi yang seperti orang kalau cowok itu kan tegar ya. Kuat ya. Berpikiran logis, seperti tidak manja ya. Jadi nggak mesti perempuan atau laki-laki, bisa sama. Oke, sebentar. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Sudah like, komen. Ini tumben ya. Saya ambil aja ya. Oke. Di sini ada community. Mungkin kalian terhubung dengan orang ini, menyangkut dengan community. Mungkin ini di sini bisa keluarga ya, bisa keluarga atau komunitas pertemanan. Tapi di sini lebih banyak keluarga ya, karena gambarnya seperti ini. Coba saya dekatkan ya. Oke, supaya terlihat. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, mature man. Mungkin seseorang ini adalah seseorang yang mature atau dewasa atau matang ya. Matang ini belum tidak selalu usianya lebih tua ya. Di sini memang terlihat seseorang yang memang rambutnya putih ya. Ini lebih banyak ke pengalaman hidupnya yang banyak ya, yang terus pengetahuannya yang luas ya. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan ya. Banyak liku-liku kehidupan yang sudah dia jalani. Oke. Kok sulit ya, nggak cukup ya. Nggak apa-apa, gini aja. Oke. Kita ambil 3 lagi untuk bisa baca ceritanya. Oke. Di sini ada married ya. Married. Ya, mungkin kalian terhubung dengan seseorang ini dalam suatu pernikahan. Atau seseorang ini adalah
sudah menikah ya, atau kalian sudah menikah atau sama-sama menikah ya, jadi cinta segitiga, oke ya, courtship. Sekalipun tidak dalam pernikahan, beberapa di sini adalah orang-orang yang memang sudah punya ikatan dengan orang lain, mungkin pasangan tunangan ya, atau mungkin berpacaran tapi sudah sampai ke keluarga-keluarga ya, istilahnya itu sudah dekat sekali. Oke. Seseorang ini ya sering meninggalkan kalian. Oh, di sini beberapa mungkin sosoknya ini ada official person, di mana mungkin di sini ada beberapa yang pegawai negeri atau mungkin pegawai swasta ya, kerjanya itu kantoran ya, official ya, staff seperti itu. Kemudian ada beberapa, kebanyakan sih ya, kebanyakan adalah PNS, ASN atau mungkin tentara atau mungkin dari kepolisian. Oke ya. Oke, saya taruh sini. Oke, kalau di sini ditanyakan sikap dia ya. Sikap dia itu memenjara ya. Membuat di sini ada imprisonment ya. Sikap dia itu membuat kalian terkungkung dalam hubungan ya. Mungkin orang ini itu posesif, tapi ini agak kebangetan ya. Jadi dia itu maunya kalian itu miliknya dia ya, dalam pengawasannya dia ya. Sekiranya kalian bergerak sedikit itu diawasi ya. Jadi kalian sulit untuk bergerak. Kalau dibilang mencukupi secara ekonomi ya, mungkin memang secara ekonomi nggak ada masalah ya. Beberapa seperti itu ya, ada juga yang bermasalah. Tapi di sini memang lebih kepada membuat kalian itu nggak nyaman banget sampai kayak gini loh, sampai compang-camping. Membuat kalian gak karu-karuan ya. Mungkin kalian merasa seperti apa ya, malang banget sih nasibku kok jadi seperti ini dengan dia ya. Mungkin sebelumnya kalian itu nggak seperti ini ya, sebelumnya nggak seperti ini. Mungkin sebelum berhubungan dengan orang ini kalian itu nyaman-nyaman saja hidupnya ya. Setelah kenal dengan orang ini ya, jadi seperti itu ya. Dia memenjara ini ya, juga pengaruhnya juga dari circle pertemanan dia atau mungkin keluarganya dia. Mungkin di sini memang beberapa memang dari keluarga-keluarga yang terpandang seperti itu ya. Kemudian sikapnya itu sering meninggalkan kalian untuk suatu keperluan ya. Sehingga dan orang ini sebenarnya curigaan ya. Tipikal yang curigaan. Kita lihat lebih lanjut lagi, sepertinya kartunya kurang, mau saya tambahin ya, Oke, saya tambahin dengan ini, Cakra Wisdom. Oke, kita lihat sikapnya kepadamu ya, sikap dia kepadamu. Kalau ini tadi sosoknya ya, sikap dia kepadamu. Lihat sikap dia kepadamu. Oke. Dia ini menuntut suatu kesempurnaan ya. Dia mungkin tipikal orang yang perfeksionis ya, melihat segala sesuatu dari sudut pandang dan tolak ukur yang perfect, artinya yang sempurna ya. Jadi kalau salah sedikit ya, kalian itu seperti ditekan ya. Jadi makanya kalian di sini merasa kayak serba salah ya, serba salah. Dan kemudian di sini dia itu mengungkung kalian ya, tapi dianya sendiri ingin bebas. Nah, ingin tidak dibatasi untuk berbuat apapun ya. Mungkin kalau keluar dia seenaknya sendiri, tapi kalian kalau keluar itu diawasi, ditanya-tanya. Sebentar kalau kalian tanya itu dimarahin gitu ya. Oke, ini lihat sikapnya kepada kalian. Oke, di sini ada grow ya. Ada grow ini terkait dengan pertumbuhan ya. Kalau saya lihat ya, kalau dulunya ya mungkin beberapa dulunya itu memang nggak
posesif seperti ini mungkin akhir-akhir ini. Tapi ada juga yang memang dulunya sudah posesif, sekarang tambah nemen gitu ya. Sekarang tambah ya. Tambah nemen itu apa ya? Tambah banget. Sekarang semakin posesif seperti itu ya. Kemudian di sini orangnya menuntut perhatian yang lebih ya. Jadi menuntut perhatian yang lebih itu dia tiba-tiba itu pingin minta dilayani yang berlebihan gitu ya. Semuanya dulu ngambil minum bisa ngambil sendiri. Sekarang itu pingin diambilin ya. Pingin diambilin. Kemudian tapi dianya sendiri kalau dimintain tolong itu susah banget. Nah, ya. Jadi pastikan sikap seseorang yang kalian fokuskan itu seperti ini. Oh, mohon maaf. Oke. Kalau di dalam mungkin beberapa dari kalian itu memikirkan bahwa apakah ini ada unsur-unsur yang sifatnya itu mistis atau magic ya. Kalau saya lihat, nanti kita lihat lagi ya. Nanti kita lihat lagi sayang. Kurang satu kartu lagi. Oke. Di sini, oke. Memang beberapa dari mereka ini sebenarnya secara agama mereka itu punya basic atau pengetahuan agama yang cukup ya. Tapi itu tidak menjamin untuk akhlaknya baik ya. Secara memperlakukan kalian itu bisa baik ya. Tapi secara pengetahuannya, wacananya tentang agama itu kuat sebenarnya. Dan di sini sikap dia itu sukanya seperti merasa benar ya. Seperti merasa benar dan kalau kalian berbuat salah itu nasehatinnya itu seperti berdakwah ya. It's okay kalau memang itu positif, tapi ini lebih kepada menyudutkan karena dia seseorang yang perfect ya, perfect. Jadi entah kenapa dia seperti ini. Kemudian kita lihat ya di sini ada trickery, wisdom, rejection, renewal, impasse. Oke. Sikapnya itu kalau kalian melihat ya, kalian menganggapnya ini adalah trik-trik dia karena ini tidak seperti biasanya. Nggak normal menurut kalian ya. Mungkin ada beberapa yang seperti ini ya. Berpikiran bahwa apakah ini ada pengaruh magic ya. Kemudian di sini ada kalian berusaha untuk bijak ya. Kalian berusaha untuk bijak tapi selalu dia semakin menekan. Kemudian kalau kalian itu menuruti apa maunya semakin ditindas ya. Jadi di sini sebenarnya kalau saya lihat ini hanya permasalahan dari komunikasi atau nggak nyambung. Visi misinya itu tidak sepemahaman. Saya kira seperti itu ya. Oke, jadi sikap-sikapnya itu seperti ini ya. Banyak yang suudzon ya, banyak yang suka menuduh, banyak yang kalau kalian berbuat salah sedikit aja itu menyudutkan ya, kemudian posesif ya, kemudian tapi dianya dari dianya sendiri dia itu ingin bebas ya, dia ingin bebas berbuat apapun, dia merasa benar seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk yang berikutnya alasan dia dibalik sikap-sikapnya itu apa ya. Kita juga perlu tahu. Mungkin dia tidak bisa mengungkapkan ya. Kita lihat dari kartu ini. Oke, kita lihat, fokuskan kepada seseorang. Alasannya apa sih dia ya. Oke. Alasannya. Oke. Kita dulu ya. Kita ini dulu. Kita buka semuanya. 9 ya. Kita buka 9. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, komen. Untuk yang baru saja
menemukan channel saya dan menonton video saya ucapkan selamat datang, salam kenal dari saya Julia Kim Tarot ya. Jangan lupa di subscribe ya sayang ya, kalau memang cocok dengan bacaan saya, suka dengan cara saya membawakan ya. Subscribe. Oke, komentar yang positif. Kemudian untuk yang ingin personal reading ya, semuanya berbayar. Sekali lagi saya mau ingatkan, ini adalah general reading, jadi belum tentu resonate untuk semuanya ya. Kalau ingin pembacaan untuk permasalahan kalian sendiri, silahkan chat nomor WA saya ada di deskripsi video YouTube saya ya. Mendaftar, semuanya berbayar. Oke, kita lihat ya. Kalau yang di TikTok saya potong ya, saya potong tidak utuh. Jadi tapi saya sarankan untuk kalian yang memang ceritanya sudah masuk ke sini ya, ini cocok ya, menonton dari awal ya sampai akhir supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong ya. Nanti takutnya keliru cerita ya, jadi malah nggak karu-karuan nanti ya, salah persepsi ya. Oke, di sini alasan dia ya. Yang jelas alasan dia adalah karena dia mencintai kalian ya. Mencintai kalian dan dia itu oke ya. Oke. Dia itu memang lagi banyak pikiran teman-teman. Kalau cintanya cinta ya. Banyak pikiran, termasuk dia itu sedang bingung atau ragu terhadap kalian. Dia juga berpikiran kalian yang berubah terhadap dia. Nah kan saya bilang apa? Di sini itu ada ketidaksamaan apa ya, missing ya, antara karena mungkin kurang komunikasinya, kurang baik ya, atau mungkin kalian sudah terbiasa dengan diem-dieman, mungkin dia juga tahu ya, tapi tidak diungkapkan ya, masa nggak tahu gitu. Jadi nggak bisa ya, semua harus disampaikan. Memang salah satu dari kalian atau kalian itu sama-sama orang yang bukan tipikal yang mudah untuk menyampaikan atau mungkin bisa ngomong dari hati ke hati. Itu banyak di sini saya lihat itu memang nggak bisa, orang-orang yang dengan tipikalnya itu tertutup atau mungkin tidak mudah untuk menyampaikan isi hatinya seperti itu ya. Akhirnya keluarnya uring-uringan, posesif ya, lebih ke sifat-sifat yang emosional ya, tanpa berkomunikasi, membicarakan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini lebih banyak missing atau mungkin tidak sepemahaman, jadi selehnya di situ ya. Ini perlu diluruskan, artinya duduk bersama untuk membahas ya, antara kalian. Saya nggak suka kalau kamu begini, saya nggak suka kalau kamu seperti itu, dengan cara yang baik ya. Komunikasi itu akan mencapai satu solusi. Kalau memang dalam permasalahan ya, untuk mencari satu solusi itu memang harus duduk bersama dan saling mau mendengarkan dan mau menyampaikan segala sesuatunya itu dengan cara yang baik ya. Kalau memang mau cari solusi ya, mau mencari benang merahnya di mana, permasalahannya di mana gitu ya. Di sini ya, memang seseorang ini sedang sibuk di dalam hal pekerjaan, cari uang ya. Beberapa hari ini saya bikin konten kok isinya uang aja ya, kepikiran uang aja. Kemudian di sini memang dia itu seperti yang saya bilang, dari sudut pandang dia yang secara religi ya, secara agama ya, pengetahuan ilmu agamanya itu kuat, dia menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang bimbingannya dia gitu loh, sehingga dia itu sudah sepatutnya dia itu membina, tapi mungkin caranya nggak, setiap orang kan beda ya, cara memberikan satu pengarahan ya, atau mungkin cara kita menerimanya kan juga beda-beda. Ini jadi miskomunikasinya di sini ya. Kemudian di sini dia itu memang sedang bingung antara cinta
uang, jadi antara hubungan, kemudian antara juga kebutuhan secara materi, ya. Di sini dia memang lagi stres. Kalau ditanya alasannya dia itu bersikap aneh-aneh itu apa sih? Dia memang stres ya, terkait dengan masalah keuangan yang lebih banyak. Oke. Di sini memang dia sebenarnya menginginkan ada satu kerjasama di antara kalian. Kerjasama artinya gini, tolonglah saling mengerti ya. Kalau saya sumpah sedang banyak kerjaan, jangan kamu bersikap yang aneh-aneh. Saya ngumpulkan uang itu susah carinya. Kamu sosialita, kamu buang-buangnya seenaknya atau mungkin tidak bijak dalam mempergunakan uang atau mengatur keuangan seperti itu ya. Di sini missingnya ternyata ketemunya di sini ya. Jadi alasan dia itu sebenarnya karena itu tadi dia sedang stres ya, tapi kalian itu tidak ya, situasi dan kondisinya itu tidak kondusif untuk bisa saling berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian memang tipikal orang yang apa ya, nggak bisa cun gitu loh, gimana sih ya ngomongnya. Nah di sini kan dia bingung lagi. Terkadang memang di sini dia itu memilih untuk nggak mau tahu ya, tapi tetap kalau sifat posesifnya dan sifat ininya tetap mengungkungnya tetap ya. Kemudian di sini, waduh banyak kartu-kartu. Dia berusaha mengabaikan ya, mengabaikan pikiran-pikiran buruknya terhadap kalian seperti yang saya bilang tadi, banyak energi-energi yang suudzon ya. Di sini dia itu mencari uang pokoknya ya, sampai pusing. Orangnya ini lagi stres ya. Terkadang kalau memang sudah sangat stres, kalian bikin perkara ya, menambah beban pikirannya atau mungkin ada satu pembicaraan yang mengarah kepada konflik, seseorang ini tuh kemudian pergi ya. Dia hanya lihat dari jauh aja ya. Jadi lebih banyak itu ya energinya ya. Saya juga baru tahu ya. Tadi saya nyangkanya nggak gitu ceritanya. Oke. Kita lihat saran atau pesannya untuk menghadapi orang ini, apa yang harus kalian lakukan. Oke. Banyak sekali. Kasihan loh, orang ini stres loh ternyata, dibalik sikapnya kepada alasan dia bersikap seperti itu kepadamu ini, alasannya adalah sebenarnya dia stres, cuman nggak mau bilang. Mungkin dia bilang tapi kalian nggak percaya ya. Dari sini ditegaskan lagi bahwa dia memang benar-benar lagi pusing ya, sehingga mungkin sikap-sikapnya itu tidak sewajarnya, tidak seperti dia yang kalian kenal. Oke, di sini sarannya untuk kalian adalah ya, give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire ya. Jadi begini loh ya. Ini hanya hal kecil atau mungkin kerikil kecil di dalam satu hubungan. Jangan terlalu diambil hati ya, sikap-sikapnya dia ya. Ini hanya kalian cukup melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Artinya gini, dia mungkin ini semoga tidak berlangsung lama ya. Kalau memang kalian masih mencintai orang ini ya, lebih banyak syukuri aja. Dia tidak selamanya seperti ini kan. Dia juga pernah banyak memberikan kebaikan untuk kalian kan ya. Itu syukuri dan ingat yang baik-baiknya aja gitu loh ya. Aduh sampai ketatap. Gitu ya. Kemudian hargai juga ya. Hargai juga, dia juga butuh space atau butuh ruang untuk dia mengatasi permasalahannya di luar hubungan kalian ya. Mungkin masalah pekerjaan, beban-beban yang lain ya, tanggung jawab dia ya. Itu kalian harus bisa mengerti, karena di sini kalau saya pikir dia itu alasannya ada orang ketiga kayak apa kayak ya, yang horor-horor gitu ya. Ternyata ini memang semata alasannya adalah karena dia stres, mungkin dia sampai nggak bisa ngomong gitu loh ya. Jadi kasihan, kasih ruang, kemudian doakan ya, kasih support ya yang positif. Kalau dia cerita, ajak cerita. Kalau kita cara melakukan pendekatan itu positif, insya Allah orang itu sama kita juga bisa kok terbuka ya. Di sini the past is now behind you ya. Mungkin di sini beberapa dari kalian itu
apa ya, mungkin masa lalunya itu ada luka batin atau trauma sehingga kalian kebawa ke hubungan yang sekarang, kebawa ke permasalahan yang sekarang ya. Jadi ini adalah beda ya, beda. Jangan disama-samain. Orangnya mungkin beda atau mungkin masanya juga beda. Jangan disama-samain. Kalau kalian tetap terbawa di energi-energi luka masa lalu dan kalian belum healing ya, yang kasihan orang di sekitar kalian ya, bukan hanya kalian sendiri ya. Kemudian di sini oke. Jadi gini, kalian itu mungkin ini hanya kerikil seperti yang saya bilang. Tetaplah bersabar ya, tetaplah bersabar. Tetap banyak berdoa dan lakukan banyak hal yang memanifestasikan segala sesuatu yang kalian bisa manifestasikan ke arah yang positif. Jadi jangan terfokus dengan satu masalah yang sebenarnya ini hanya permasalahan misunderstanding atau miskomunikasi, atau yang satu itu tidak bisa terbuka sementara yang satunya itu lebih banyak berpersepsi sendiri. Nah, ya, jadi jangan suka berpersepsi sendiri, pusing sendiri nanti ya. Oke, di sini my beloved, we may physically apart, spiritual. Oke, nothing is missing ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada masalah apa-apa. Saya mau cerita yang gimana nggak bisa ya. Di sini jelas bahwa benar-benar sudah ditekankan di kartu ini bahwa terakhir ini ya, bahwa sebenarnya nggak ada apa-apa ya, nggak usah lebay, nggak usah terlalu baper, nggak usah halu ya. Ini semoga kalian bisa melewatinya dengan mudah ya. Banyak berdoa, juga mendoakan dia yang sedang stres ini ya. Juga untuk kalian jangan terlalu overthinking ya. Oke, saya kira itu aja bacaan dari saya. Kalau nggak resonate, saya mohon maaf, mungkin ini bukan bacaan untuk kalian. Ambil yang positif dari bacaan saya, mungkin saya tadi agak belibet, ini sudah jam 2:30 pagi, saya ngantuk, tapi saya nggak bisa tidur sehingga saya bikin bacaan ini ya. Semoga bisa memberikan pencerahan ya. Untuk kalian yang memang sedang kepikiran seseorang, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, alasannya apa sih kenapa dia bersikap begini dan begitu. Ini sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Jadi tenang aja, jangan terlalu berpikiran yang buruk ya. Itu aja, saya kira terima kasih banyak sudah mengapresiasi konten-konten saya, video-video saya. Semoga berkahnya kembali kepada kalian ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video saya yang lainnya. Bye.